Andi merupakan pemilik pabrik minuman cepat saji yang cukup ternama di kotanya. Ia sudah menikah dengan Tiara karena perjodohan. Tiara sendiri merupakan seorang model yang kesibukannya selalu menaungi hari-harinya. Maka ketika ia menikah dengan Andi, dia pun mengajukan syarat jika ia tak ingin memiliki momongan dulu dari pernikahan itu. Alasannya supaya karirnya tak terganggu. Dan juga karena ia tak mau direpotkan dengan kehadiran anak kecil di rumah. Meski begitu, Andi tetap menjalani rumah tangga seperti biasanya. Tapi makin lama ia merasakan hidupnya makin tak nyaman karena kurang lengkap tanpa kehadiran momongan. Apapun bisa ia beli, tapi semua percuma karena kehidupan rumah tangganya tak sesuai dengan harapannya. Seringkali Tiara meninggalkannya sendiri selepas ia pulang kerja. Kesibukan Tiara membuat wanita itu lupa jika di rumah ada sang suami yang sedang menunggunya. Andi kesepian dan juga kedinginan. Dalam arti, tak setiap saat Tiara bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Seminggu sekali itu pun tak pasti. Andi sudah mencoba membicarakan hal itu dengan Tiara. Tapi istrinya itu hanya menganggap ucapan Andi seperti angin lalu. Tak jarang, ia sampai berkeluh kesah pada Mbok Janah, pembantu lamanya, yang kini membawa keponakannya Rizka untuk menggantikannya bekerja. Karena usia lanjut, Mbok Janah memutuskan untuk berhenti bekerja. Baik Andi dan Tiara pun mengizinkannya, tapi dengan memberi syarat untuk mencarikan penggantinya. Dan kebetulan, keponakan Mbok Janah di kampung sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga ia membawa keponakannya itu untuk bekerja di rumah majikannya. Rizka yang saat itu baru saja berpisah tak resmi dengan suaminya, akhirnya menerima usulan tersebut. Ia berpikir, hitung-hitung untuk melupakan sosok suaminya yang sudah selingkuh dengan teman baiknya. Dan ketika Andi melihat sosok Rizka, pembantu yang pagi itu sudah mulai membuatkan sarapan untuknya dan Tiara, Andi memperhatikannya dengan serius. Maaf Pak, saya kira Bapak belum bangun. Sarapannya mau dibuatkan sekarang Pak, ujar Rizka saat melihat keberadaan Andi yang duduk di kursi makan. Pria itu memperhatikan Rizka dalam diam. Boleh. Oh ya, kamu buat apa untuk sarapan hari ini? Karena kata Mbok Janah Bapak nggak pilih-pilih menu, untuk sarapan kali ini saya buatkan nasi goreng sama kerupuk ikan. Tak lama kemudian, Tiara berjalan menuju meja makan, menghampiri suaminya dan juga pembantu barunya. Pulang jam berapa kamu semalam? Tanya Andi pada istrinya. Jam 1 kayaknya, sahut Tiara. Jam 1 baru pulang, terus apa sekarang kamu mau pergi lagi? Tanya Andi lagi. Udah deh mas, jangan ribut. Ini udah kebiasaanku kan. Rizka mana teh saya? Tanya Tiara pada pembantunya itu. Iya nyonya, sebentar saya ambilkan. Setelah meminum tehnya, Tiara pun pergi dengan berpamitan secara singkat pada Andi. Sementara Rizka, dengan cekatan mengambilkan nasi goreng dan beberapa kerupuk untuk tuan majikannya. Wanita itu lalu meletakkannya dengan sopan di depan Andi. Kamu nggak makan? Saya nanti Pak, mau cuci piring dulu? Cucinya nanti dulu, sekarang temani saya makan. Saya kurang nyaman kalau makan sendirian. Meski diucapkan dengan nada pelan, tapi akhirnya Rizka mematuhi kata-kata majikannya. Dia pun makan semeja dengan Andi, yang sesekali mengamati dengan seksama wajah Rizka yang menunduk di depannya. Cantik juga, kata Andi dalam hati. Pandangannya beralih ke arah Anugrah yang ada pada pembantu barunya. Boleh. Bertambah lagi penilaian Andi pada Rizka. Setelah Andi menghabiskan sarapannya, ia pun bersiap ke kantor. Tolong kamu siapkan makan siang ya. Saya mau makan siang di rumah nanti. Nanti saya telepon kamu aja. Ucap Andi lalu beranjak pergi ke kantornya. Singkatnya, makan siang pun tiba. Makanan untuk majikannya pun sudah disiapkan Rizka. Peraturan dari saya, kalau Bu Tiara nggak ada, kamu yang harus menemani saya makan. Mengerti, Rizka? Rizka mengangguk. Ia mengambil sebuah piring lagi lalu meletakkannya di meja.
Setelah mengambilkan makanan untuk Andi, Rizka pun ikut makan bersama majikannya. Dan lagi-lagi Andi memperhatikan Rizka dengan seksama. Seakan tak ingin melewatkan sedetik pun memantau keindahan alam semesta pembantunya. Andi seakan memiliki aktivitas baru yang bisa mengalihkan dunianya yang terasa monoton. Rizka adalah hiburan terindah untuknya saat itu. Dan mulai hari itu, Andi sering mengikuti tingkah laku Rizka, melihat apa yang dikerjakan wanita itu, dan merekamnya diam-diam dalam ingatannya. Sementara Rizka sendiri pun menyadari jika majikannya itu sering mengamatinya. Semula dia mengira Andi mungkin curiga jika pekerjaannya yang kurang baik, seperti mencuri misalnya. Tapi lama-kelamaan, Rizka seperti mendapat kesimpulan jika Andi sepertinya menaruh perasaan lebih padanya. Dan ternyata, apa yang disangkakan Rizka itu memang benar adanya. Sampai suatu ketika, saat ia sedang membuatkan kopi untuk Andi, majikannya itu tiba-tiba saja menggenggam tangannya. "Kak, saya mau bicara sebentar." "Baik, Pak," ujarnya sambil melepas genggaman tersebut, tapi tak bisa. Akhirnya, ia menurut saat Andi membawanya ke taman samping rumah majikannya. Andi mengajaknya duduk bersebelahan di satu bangku. "Rizka, semakin lama, semakin saya perhatikan, semakin pula saya sadar, saya jatuh hati sama kamu," ucap Andi membuat Rizka terkejut. "Bapak tidak salah berkata begitu sama saya?" "Enggak, Rizka. Saya sudah naksir sejak pertama bertemu. Saya kagum dengan kesederhanaanmu dan..." Mendadak Rizka memotong pembicaraan majikannya. "Tapi bagaimana dengan Bu Tiara, Pak?" "Biar apa kata saya," saut Andi membuat Rizka terdiam. "Apa kamu juga sama seperti apa yang saya alami, Rizka?" "Kalaupun sama, tak mungkin pula saya sampai membayangkannya, Pak." "Untuk apa dibayangkan, kalau nyatanya saya ada untuk kamu?" "Bapak, bisa aja." Andi tersenyum lebar. Sepertinya perasaan itu tak bertepuk sebelah tangan. Andi lantas merapatkan barisan dan serta-merta memyuk pembantunya. Seketika itu Rizka menoleh, namun secara bersamaan, sambutan perkenalan pun ia terima saat itu juga. Andi benar-benar bahagia, setidaknya dia bisa sedikit melupakan kejengkelannya pada Tiara, istrinya. Selesai itu, Rizka pamit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara Andi duduk di ruang makan, menunggu Rizka sambil mengotak-atik ponselnya. Sejak hari itu, mereka selalu mencuri waktu berdua, saat di rumah tak ada Tiara. Entah itu ngobrol, bercanda, atau lain-lainnya. Bahkan, status antara majikan dan pembantu tak lagi berlaku di antara mereka. Jika sebelumnya, hanya sambutan perkenalan saja, semakin lama Andi mulai berani melangkah lebih jauh ke lain-lainnya. Seperti siang itu, Andi dan Rizka sudah berada di taman belakang. Tempat pertama mereka meresmikan ikatan keakraban mereka. Seperti biasa, sambutan demi sambutan, Rizka terima dengan ikhlas dan ceria. Bahkan Tangwan Andi yang semula diam, turut berjalan ke arah rerumputan padang Sahara, mencari sumber rejeki tak terduga di sana. Angin yang berhembus sepoi-sepoi, membawa mereka larut akan suasana syahdunan bahagia. Hingga pada akhirnya, Rizka sedikit terkejut saat Andi berkata, "Bagaimana kalau di sana saja?" Ujar Andi menunjuk ruangan yang biasa digunakan Andi dan Tiara rapat paripurna. "Tapi, kalau Bu Tiara pulang, Pak?" "Dia kalau pulang tengah malam kok," saut Andi dengan santainya. Karena Rizka pun terlanjur dilanda angin mulia, ia pun mengikuti ucapan majikannya. Setelah mereka sampai, tak lupa Andi mengunci pintunya. Ia lantas melangkah ke arah Rizka, yang sudah menyiapkan masalah beserta anugerah yang kuasa. Seketika Andi terkagum dengan keindahan alam semesta pembantunya. Dan dengan sedikit ragu, ia mulai memberi perhatian lebih yang tak pernah Rizka dapatkan sebelumnya. Lantunan nada dering pun tercipta, apalagi ketika Andi melajukan perahu layarnya. Ia berusaha konsisten, guna membuat Rizka hanyut akan nuansa kalbunan ceria. Mencoba berbagai macam variasi udara, hingga pada akhirnya, pada saat Andi tiba di pangkalan udara, ia justru meletakkan hasil solusi tersebut pada wadiah yang dijaga pembantunya.
Pak, ini beneran nggak, Papa? Tenang aja, kamu akan jadi yang kedua. Tapi Pak, Bu Tiara gimana? Biar apa kata Bapak. Tapi, apa kamu sudah resmi berpisah dengan suamimu? Belum, Pak. Baiklah, nanti biar Bapak yang urus. Rizka mengangguk. Ia sendiri tak keberatan, apalagi Andi akan membantunya agar resmi berpisah dengan suaminya. Jadi, jika seandainya nanti Rizka Halimah, ia tak perlu bingung karena Andi akan menjadi imam untuknya. Dan rupanya Andi pun menepati janjinya. Di bulan keempat Rizka menyandang status janda, Andi resmi menjadi imam untuk Rizka, meski secara siri. Rizka tak keberatan, karena ia percaya Andi akan memperjuangkannya. Rizka pun melewati hari-harinya sebagai istri kedua. Pekerjaan rumah yang dulu menjadi tanggung jawabnya, kini dianggapnya sebagai bakti untuk suaminya. Apalagi, Andi juga sering memberinya uang untuk belanja kebutuhannya sendiri. Dan dari uang tersebut, wajah Rizka yang semula khas orang desa berubah menjadi wanita kota. Ibu perhatikan, kamu makin cantik beberapa waktu terakhir ini, tanya Tiara, saat Rizka menyiapkan masakan untuk majikannya. Ah, ibu bisa aja. Saya, yang nggak ada apa-apanya dibanding ibu, sahut Rizka tertawa. Kamu kerasan kerja di sini? Tanya Tiara yang dijawab Rizka dengan anggukan. Baguslah, biar saya tak pusing gonta-ganti pembantu lagi. Oh ya mas, besok aku harus keluar kota selama seminggu. Ada pemotretan untuk peluncuran produk kosmetik baru. Lanjut Tiara pada Andi yang ada di sebelahnya. Kalau aku minta kamu nggak jadi model lagi, gimana? Tiara meletakkan sendoknya. Dia menoleh ke arah Andi yang sibuk memakan makanannya. Sementara, Rizka yang mendengar itu segera menyingkir ke halaman belakang. Kamu kan tahu, ini sudah pilihanku, Mas. Kenapa harus dipermasalahkan? Oke, lalu kapan kamu mau berhenti dari dunia model dan ada waktu untukku? Yang pasti bukan saat ini. Aku tidak tahu sampai kapan. Mungkin bisa selamanya. Dan itu artinya, kamu tidak akan mau memberiku momongan? Tidak, sampai aku sendiri yang menginginkannya. Sudahlah, aku capek ngomong sama kamu. Terserah deh, kamu mau apa? Tiara tak melanjutkan perdebatannya. Tiba-tiba dia meninggalkan meja makan begitu saja, menuju kamarnya untuk mengemas barang yang akan dibawanya besok. Sementara Rizka buru-buru datang membereskan meja makan, lalu membereskan pekerjaan lainnya. Karena dia yakin, Andi pasti akan memanggilnya setelah Tiara pergi kerja. Dan benar saja, setelah Tiara pergi dan Rizka menutup pintu rumah, mendadak Andi memyunya. Sontak Rizka berbalik lalu menyambutnya. Sedetik kemudian Andi membawa Rizka menuju ruang keluarga. Kenapa di sini, Pak? Ya, biar beda suasananya. Rizka tersenyum, sementara Andi segera memberi sambutan baiknya, mengulang rapat paripurna seperti sebelum-sebelumnya. Sekian lama Andi menyarankan masalah-masalah yang dialami pembantunya, lama-kelamaan Rizka sudah mulai hafal dengan kebiasaan majikannya. Bahkan wanita itu makin satset dari yang Andi kira. Tapi mungkin pagi itu bukan menjadi hari keberuntungan mereka. Karena di saat Andi memberi dan Rizka menerima, tiba-tiba saja pintu utama terbuka. Sesosok wanita berdiri terpaku dengan perasaan hancur di hatinya. Sementara Andi dan Rizka yang tahu akan kedatangan Tiara, segera berhambur menjauh. Tiara, ucap Andi melangkah menghampiri istrinya. Tampak Tiara menangis, sambil membuang wajahnya. Ia seolah tak ingin tahu bagaimana keadaan suaminya. Tiara, maafkan aku, sebenarnya aku sudah siri dengan Rizka. Apa? Sahut Tiara terkejut mendengar ucapan suaminya. Jujur aku salah, aku tak meminta izinmu, tapi hanya dialah yang selalu ada untukku. Aku juga butuh seseorang yang bisa mengurus rumah dan juga diriku. Terlebih lagi, selalu ada dikala aku membutuhkan. Tiara terperangah, dia tak mengira jika Andi mempunyai niat demikian padanya. Terutama dengan pembantunya sendiri. Memang, Tiara mengakui Rizka berwajah cantik meski tampil sederhana.
Tapi Nia tak habis pikir jika harus bermadukan pembantunya sendiri. Bahkan ia merasa dikalahkan oleh Rizka yang hanya pembantu rumah tangga. Sungguh seperti sebuah tampuaran untuknya. Sekarang terserah kamu, tapi yang pasti, aku akan tetap bersama Rizka. Aku tidak bisa terus kesepian. Tapi apa kata orang nanti, Mas? Aku tak peduli apa kata orang, Tiara. Biarkan aku mencari kebahagiaanku sendiri. Kalau kamu masih mau bertahan, silahkan saja. Aku tidak memaksamu. Hanya saja, kamu pun berhak mengejar kebahagiaanmu. Setelahnya, keduanya pun terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga beberapa saat kemudian, Tiara tiba-tiba memyuk suaminya. Baiklah, Mas. Aku akan berusaha rukun dengan Rizka. Mas tak perlu khawatir. Mungkin Tuhan sudah mengaturnya seperti ini. Tiara lantas menemui Rizka yang menunduk di kursi ruang keluarga. Ia tak berani menoleh ke arah majikannya. Mungkin semua ini sudah takdir. Kamu hadir di antara aku dan Mas Andi. Selama ini aku hanya mementingkan diriku sendiri. Tapi Bu, saya minta maaf. Saya sudah menjadi orang ketiga. Tiara tersenyum. Dia mengerti. Rizka dan Andi sudah saling memiliki. Apalagi waktu pun tak akan kembali. Sudahlah, mulai saat ini panggil aku Mbak saja. Aku bukan majikanmu lagi. Tapi Ibu, ujar Rizka. Mbak, panggil aku Mbak, saut Tiara. Baiklah Mbak, terima kasih untuk semuanya, ujar Rizka sambil memyuk mantan nyonya majikannya. Sejak hari itu, mereka bertiga berusaha menjalani rumah tangga dengan rukun dan bahagia. Bukan hanya dalam hal mengurus rumah dan pekerjaan, tapi juga dalam hal kebutuhan lainnya. Tak jarang pula mereka menyempatkan waktu untuk berbagi bersama. Dan hal itu membuat rumah tangga mereka semakin langgeng dan sempurna.